Halo, selamat pagi menjelang siang, teman-teman channel catatan analisa BTC. Kita bertemu lagi setelah 2 hari ya. Sekarang jam 9:27 pagi, menuju setengah 10 pagi ya. Dan setelah upload video sebelumnya, tanggal 17 Juli, ya seperti itulah video yang biasa saya lakukan. Saya update dan saya diskusikan sama teman-teman di grup Telegram catatan analisa BTC ya. Dan sekarang kita kembali ke format awal, dan buat teman-teman yang baru nonton video ini, disclaimer dulu. Video-video di sini adalah video recording catatan analisa BTC saya pribadi. Tujuannya untuk evaluasi saya dan belajar bersama. Jadi please lakukan analisa ulang kembali, karena saya sangat bisa salah. Itu bukan sebuah jargon dan itu kenyataannya, karena saya juga masih belajar dan terus belajar bersama teman-teman semua. Oke, kita langsung masuk ke chart kali ini ya. Seperti biasa di video kali ini kita evaluasi dulu dari video 2 terakhir ya, di tanggal 3 Juli sebelum ada pumping ini. Itu adalah kebiasaan saya yang ingin saya bangun bersama teman-teman, dimana setelah analisa kita perlu juga evaluasi ya teman-teman, agar technical analisa kita semakin terasa dari hari ke hari ya. Seperti kita lihat, saya sangat bisa salah. Kita lihat di sini ya. Kalau di tanggal 3 Juli video sebelumnya adalah saya katakan ada 3 kemungkinan dia up, 1 di area kuning atau di bawah, dan kita lihat sekarang nyatanya dia up baru di bawah area kuning, dan upping ini atau ribbon ini tidak sampai ke area hijau ini. Ternyata dia langsung melakukan sebuah correction atau flat correction yang potensinya membentuk I2. Tapi apakah secara counting setelah struktur terbangun ini menjadi counting I2? Nah, nampaknya akan ada beberapa hal yang perlu diupdate setelah melihat ini ya. Kalau sekilas kita pikirkan bahwa ABC ini ya, ABC ini saja sudah bisa diupdate nantinya ya. Apakah 5 ada di sini ataukah 5 ada di sini? Karena sekali lagi kita tidak pernah tahu masa depan apa yang terjadi. Jadi strategi ini yang saya lakukan dari hari demi hari pun ya cukup membantu, namun tidak bisa memberikan 99% kepastian atau bukan holy grail ya teman-teman. Jadi kita hanya bisa bereaksi terhadap market dan berevaluasi terhadap technical analisa kita. Oke, aku rapihin dulu area-area ini karena kita tidak lagi mau fokus di area-area ini. Aku update dulu counting di area ini, baru kemudian kita akan fokus di area ini ya. Oke, setelah aku update, pertama aku ingin membahas, jika teman-teman melihat area-area ini banyak sekali yang sebelumnya ada merah dan kuning berubah menjadi kuning. Artinya apa? Saya akan menggunakan kedepannya adalah merah dan kuning ya. Kuning untuk support, merah untuk resisten. Jadi inilah artinya banyak resisten yang saat ini menjadi support di level-level ini ya. Untuk kedepannya nanti masih jauh lagi, tapi ini perlu kita lakukan ya. Dan berikutnya yang ingin saya bahas adalah, karena ini untuk belajar dan untuk evaluasi saya, maka saya selalu mengulang hal ini hari demi hari, dari analisa demi analisa di beberapa hari ke depan maupun ke belakang ya teman-teman. Jadi gini, untuk memahami konsep Elliott yang ada di sini, maka kita akan membahas hal seperti ini dulu teman-teman. Dimana saat ini saya ingin mencari satu struktur kenaikan atau gelombang motif wave dari 5 besar gitu ya. Nah, dalam pembentukan 5 besar, kalau kita lihat di sini sudah ada flat correction 4 gitu ya teman-teman sebelumnya. Ya, ada 3, ada 4, dan yang saat ini saya cari adalah yang ini ya. Nah, di dalam pembentukan 5 kita akan melihat I1, I2, I3, I4, I5. Kita belum membahas I4 dan I5, saat ini fokusnya adalah mencari ending dari I3. Di mana ini sudah ada, ini sudah ada, ini sudah ada, ini sudah ada. Dan saat ini menurut saya pribadi, correct me if I'm wrong ya, dan dianalisa ulang kembali, kita berada di roadmap yang ini ya. Saat ini kita sedang menantikan buah correction atau flat correction dari area ini ya. Dari puncak 3 dalam kurung menuju 4 dalam kurung. Yang nantinya apakah 5 ini akan truncated? Kalau truncated berarti ada di bawah. Gitu ya. Kalau tidak truncated namun tidak terekstensi berarti tidak ada ini gitu ya. Ataupun kalau terekstensi kembali, maka di dalam kurung 4 menuju dalam kurung 5 kita akan melihat sebuah pola tumpang tindih atau terminated gitu ya, atau ekstensi 5 yang terminated atau terminal gelombang gitu. Konsepnya ini dulu biar teman-teman bisa memahami pelan-pelan ya.
Kita kembali lagi ke chart. So, sekarang inilah yang saya maksud tadi, 3 dalam kurung, 4 dalam kurung, dan saya update lagi kembali. Bukan update, sorry. Saya reminder dulu sebelumnya, kalau teman-teman tahu, teman-teman di grup ya, di YouTube sepertinya saya tidak membahas ini, tapi di grup free Telegram saya sempat sounding ini, di mana daya angkat ini, di mana saat itu banyak yang mengatakan, atau mungkin ada yang mengatakan ini ada double bottom gitu ya, sentimennya bisa ke bawah. Nah, namun apa yang membuat saya melihat adanya potensi kenaikan adalah adanya Gartley harmonic pattern atau bullish Gartley harmonic pattern seperti ini. Nah, saya ingin membahas sebuah target di mana dari bullish Gartley harmonic pattern itu mempunyai 3 target. Daya angkat ke resisten pertamanya, ini adalah target pertama. Lalu ada di level ini 116 adalah target kedua Gartley, dan dia mempunyai target maksimal, tiganya ada di area 128 300-an ya. Ini adalah target maksimal Gartley. Tapi akankah harga mengangkat seperti ke area maksimal Gartley-nya? Tentu harus dikombinasikan dengan price action lainnya. Terutama konsep atau roadmap dari Elliott yang saya bahas sebelumnya ya. Well, kita kembali ke time frame 4 jam. Saya update dulu area-area retracement yang ada di sini ya. Jika ini adalah 3, flag correction 4 seperti apa, baru nanti melanjutkan 5 ya. Saya update dulu sebentar. Oke, setelah saya update, ini adalah area-area yang saya perhatikan kali ini ya. Dimana menurut saya pribadi, saya ingin melihat adanya sebuah flat correction yang membentuk koreksi dari 4 ya. Setelah pumping, maka dia terkoreksi, dia berhenti di level ini, terkoreksi menjadi flat correction yang membutuhkan 3 gerakan. A dalam kurung, B dalam kurung, C dalam kurung. Di momen seperti ini akan banyak potensi-potensi yang bisa terjadi. Saya membahasakannya dengan kita harus memberi ruang kepada harga untuk bisa bergerak dahulu. Dia mau seperti apa membentuk strukturnya gitu ya teman-teman. Adapun biasanya ketika di gerakan ketiga atau C ini ya, dia mulai membentuk dan mulai final, biasanya di situ outlook yang potensi sebelumnya ada beberapa outlook itu mulai tereliminasi dan kita bisa menyimpulkan 1 dan 2 keputusan ya, harga akan seperti apa bergerak untuk mencari level-level atasnya. Itu nanti masih jauh, jadi saat ini fokusnya adalah mencari ending dari B dalam kurung. Dimana kalau kita lihat B dalam kurung ini membentuk 3 gerakan struktur ya. Ada A, gerakan ini adalah A, di sini ada B-nya. Nah, kalau kita lihat B-nya ini membentuk 1, 2, 3 di dalamnya. Artinya fraktal yang lebih kecil lagi ya. Kita mendapat rebound di level ini sehingga ini menjadi level support. Aku nyalakan warna kuningnya dahulu ya. Maaf agak belibet nih teman-teman belum ngopi. Oke, selanjutnya adapun B ini tidak harus di sini ya teman-teman, sekali lagi ya, karena kita tidak tahu masa depan maka saya melihat potensi-potensinya. Akankah nantinya B tertahan kembali di level ini 120 300 atau dia mampu break dan tertahan di level ini resistennya, atau sekalipun dia mampu naik ke level atas lagi dan tertahan di area-area ini gitu ya, touching saja lalu close di candle ini, nanti kita baru bisa setelah final B dalam kurung besar ini terbentuk, entah di mana ya, entah di sini, entah area ini, entah di sini pun gitu ya, baru kita bisa menghitung akan mana potensi C besar ini akan bergerak gitu ya teman-teman. Jadi ini nanti dulu fokusnya adalah ini dulu, adakankah ada di mana. Kalau boleh berharap gitu ya teman-teman, saya inginnya dia ada di bawah level ini. Kenapa? Kalau dia bisa ada di bawah level itu, chance-nya secara candle stick pattern gitu ya, kita bisa mendapatkan satu potensi continuous pattern di time frame yang lebih besar gitu ya. Kalau teman-teman lihat di sini ada continuous pattern sebelumnya ya. Di sini pun ada continuous pattern, tapi fraktalnya atau divisinya lebih kecil, time frame-nya lebih kecil, dan ini time frame yang lebih besar. Bisa juga flag correction nantinya ya, which is dengan pull atau tiang lah bahasa Indonesianya ya. Tiang yang sebagus ini dan membentuk flat correction kembali, maka kita bisa melihat sebuah pumping atau gerakan motif kelanjutan yang lebih baik. Tapi itu nanti ya teman-teman, strukturnya kita bisa lihat dulu dalam pembentukan flat correction ini.
Apakah B besar akan ada di bawah dari level X? Apakah akan ada setara dengan level X atau bisa di atas dengan level X? Jadi sekarang fokusnya adalah itu dulu sambil menunggu nantinya ada closing weekend. Dari sini saya harapkan kita terus belajar teman-teman, dan saya bisa terus belajar melihat struktur demi struktur. Jadi tidak ada lagi kata-kata FOMO, tidak ada lagi kata-kata fear. Kita terus belajar sehingga analisa kita semakin tajam. Dan buat teman-teman yang belum bergabung dengan grup Telegram saya, silakan lihat di video sebelumnya bagaimana cara bergabungnya. Dan juga jangan lupa follow, jangan lupa like teman-teman, karena itu yang membuat saya semangat untuk terus update bersama teman-teman, atau share pun juga boleh ya. Kita ketemu lagi nextnya setelah mungkin B ini lebih jelas terbentuk di area-area mana saja. Jaga psikologisnya teman-teman. Calm down aja, jangan FOMO, jangan fear juga ya. Kamu semua yang nonton sampai sini berarti kamu pasti ingin belajar tanpa FOMO juga tanpa fear. Biar aku lebih yakin, yuk tulis yuk, kita kawal sampai C selesai. Dan aku doain proses belajar kamu akan terus semakin berkembang dari hari ke hari. Ketemu lagi selanjutnya, jaga psikologisnya dan see ya teman-teman. Happy weekend.